Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insan Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora semester 4. Nah, dalam kesempatan video vlog kali ini saya akan sedikit mengaji mengenai serba-serbi demokrasi, khususnya yaitu demokrasi dalam Islam dan bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Di sini terdapat dua pertanyaan yang nantinya akan saya jawab insya Allah. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut kalian perkembangan dan proses berdemokrasi dalam Islam. Nah, perlu diketahui demokrasi berasal dari dua kata dan dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama demos dan yang kedua yaitu kratos. Demos bermakna rakyat, kemudian kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Nah, demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi, dan pengambilan kebijakan negara demokrasi bergantung pada keinginan rakyat masing-masing dan tidak boleh semena-mena diambil oleh sepihak. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Nah, di Indonesia memiliki lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Nah, tujuan diadakannya Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri agar urusan tentang negara, kemudian kekuasaan dan kedaulatan rakyat itu dapat diwakilkan melalui DPR. Kemudian yaitu ciri-ciri yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Nah, seluruh keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu berlandaskan kepada aspirasi rakyat dan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok belaka. Hal ini agar mencegah praktek korupsi yang merajalela. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menerapkan ciri konstitusional. Nah, hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan ataupun kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang, dan hukum yang tercipta pun harus ditetapkan dengan seadil-adilnya. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, maksud pemilihan umum di sini adalah pesta rakyat yang biasa kita kenal dengan pilkada. Nah, di Indonesia pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang mana secara serentak memilih pemimpin masing-masing. Kemudian yaitu yang terakhir terdapat sistem kepartaian. Nah, partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Nah, tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Dan secara umum, tujuan dari demokrasi ini sendiri adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, serta keterbukaan. Nah, tujuan secara tidak langsung demokrasi itu sendiri, yang pertama yaitu kebebasan untuk berpendapat. Negara yang menganut sistem ini, di mana rakyatnya akan diberi kebebasan untuk berekspresi, kemudian berpendapat dan menyampaikan aspirasi mereka masing-masing. Hal ini menjadi fundamental dari negara yang menganut sistem demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban. Nah, secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak setiap warga negara yang mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan
bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Nah, secara tidak langsung demokrasi mengajak agar warga negara untuk ikut turut serta dalam melaksanakan kepemerintahan atau tugas-tugas kepemerintahan, yang mana agar terjauhkan dari sikap semena-mena, kemudian egoisme, dan kemudian agar masalah yang ada itu dapat diselesaikan secara bersama-sama atau dengan secara gotong royong. Kemudian yang keempat yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, jadi dengan adanya demokrasi, hal ini untuk mencegah kepemerintahan yang absolut dan diktator. Nah, dalam agama Islam itu sendiri, prinsip demokrasi tidak jauh beda dengan demokrasi pada umumnya. Dalam demokrasi Islam juga ada namanya musyawarah, kemudian keadilan, amanah, tanggung jawab, sama rata, dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi dalam agama Islam, demokrasi tersebut diberi wadah, yaitu berupa Al-Quran dan hadis, yang mana setiap muslim itu wajib mengikuti kedua hal ini sebagai pedoman dalam hidup mereka agar terjauhkan dari demokrasi yang sekuler. Nah, dalam Islam dijelaskan ayat-ayat yang mempunyai esensi yang sama dengan demokrasi. Antara lain yaitu Quran surat An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan agar berbuat keadilan, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 159 yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bermusyawarah jika dalam sebuah kepentingan bersama, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang membahas tentang hal serupa. Nah, perkembangan demokrasi dalam Islam ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman para sahabat, yaitu pada saat pemilihan khalifah setelah Nabi wafat. Nah, para sahabat pada saat itu tidak langsung memilih seseorang untuk dijadikan sebuah pemimpin, melainkan mereka menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti bermusyawarah, kemudian mengeluarkan pendapatnya masing-masing, apakah si A ini layak untuk dijadikan pemimpin, apakah si B ini memiliki potensi yang memang potensi seorang pemimpin, dan si C ini apakah bisa dijadikan untuk pemimpin selanjutnya. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu silahkan ambil satu berita atau topik di media massa ataupun elektronik yang berkaitan dengan kehidupan komunitas Islam atau demokrasi di Indonesia saat ini. Nah, jelaskan menurut pemahaman Anda sendiri. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila dengan mayoritas penduduknya hampir 90% beragama Islam dan sisanya merupakan agama Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Namun di balik angka yang menunjukkan kemayoritasan tersebut, seorang muslim tidak boleh mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Nah, kita sebagai umat muslim justru harus menerapkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti gotong royong, kemudian saling tenggang rasa, berbuat adil, tidak memandang bulu. Nah, perlu diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila dengan mayoritas penduduknya hampir 90% mayoritas beragama Islam, dan sisanya merupakan agama seperti Kristen, kemudian Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta kepercayaan yang lainnya. Namun di balik angka yang menunjukkan kemayoritasan tersebut, seorang muslim tidak boleh mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Kita, umat muslim atau sebagai umat Islam, justru harus menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kita sebagai umat muslim justru harus menerapkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti gotong royong, kemudian saling tenggang rasa, berbuat adil tidak memandang bulu, serta harus mengedepankan musyawarah dalam kepentingan bersama. Nah, berbicara mengenai keadilan, akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Saya pribadi beberapa kali menemui
sebuah berita dengan tema lagu lama seperti korupsi, kemudian penyuapan, dan hukum di Indonesia sudah berlaku tidak adil, seperti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah hukum ini tajam kepada masyarakat yang tidak memiliki jabatan ataupun tidak memiliki uang yang cukup. Sedangkan hukum tumpul kepada mereka yang memiliki jabatan, kemudian memiliki uang, sehingga mereka dapat membayar hukum atau lewat penyuapan. Nah, tugas mahasiswa di sini adalah untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang memang harus dibela dalam ranah hukum, seperti orang yang membutuhkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan minimnya perilaku demokrasi. Nah, berikut ini merupakan deretan kasus yang menunjukkan bertentangan dengan karakteristik demokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian yaitu yang kedua ada tuduhan film Nusa dan Rara bahwasanya film tersebut mengandung hal-hal radikal, dan beberapa kasus banyak yang lain. Sebenarnya tuduhan ini merupakan hal yang kontroversial, karena dalam film Nusa dan Rara itu mengajarkan gimana sih jadi anak yang baik, kemudian mengajarkan mengenai akhlak-akhlak yang baik juga. Nah, jadi kalau dituduh radikal mungkin kurang setuju gitu. Dan yang dipermasalahkan hanyalah mengenai pakaian yang menyerupai organisasi Taliban, padahal tidak sepenuhnya sama dengan organisasi radikal tersebut. Hanya saja disangkut pautkan dengan organisasi tersebut. Dan orang-orang yang melakukan korupsi seperti korupsi dana bantuan sosial tadi merupakan orang yang sudah merugikan negara, kemudian tidak menerapkan perilaku demokrasi. Mereka juga menambah susah orang yang sedang susah, yang mana di kala pandemi begini orang-orang lagi memperjuangkan atau mereka bekerja keras demi sesuap nasi. Akan tetapi di lain sisi para orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab malah memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka. Namun di lain sisi kondisi demokrasi komunitas Islam saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, di lingkungan saya tinggal, saya kemarin juga sempat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti bergotong royong, yang mana pada saat tidak merayakan hari raya ikut turut serta dalam membantu mempersiapkan apapun yang perlu dipersiapkan untuk hari raya Idul Fitri. Nah, untuk perihal saling menghargai juga saya kira sudah baik, karena sudah tidak ada perdebatan mengenai yang sholat subuh pakai kunut, kemudian yang sholat subuh tidak pakai kunut. Dan alhamdulillah dari kedua belah pihak sudah saling mengerti apa itu esensi dari demokrasi, yaitu saling menghormati satu sama lain agar tidak menyebabkan perpecahan umat. Nilai-nilai demokrasi sudah semestinya diterapkan sejak dini. Saat di bangku sekolah, kita pasti sudah diarahkan oleh guru-guru untuk menerapkan perilaku demokrasi. Bergotong royong dan tanggung jawab merupakan salah satu contoh yang selalu diterapkan di bangku sekolah. Nah, hal ini menjadi tujuan agar nilai dari demokrasi itu sendiri menjadi sifat yang mendarah daging di setiap diri dari para penerus bangsa. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.